Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lok Sumawe. Saya Linda Astuti dari SD Negeri 1 Muara 1. Saya Wilda dari SD Negeri 7 Muara 1. Saya Fitri Arya Sibuan dari SD Negeri 4 Muara 1. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Wilda. Iya, selamat siang Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah luar biasa Bu. Iya, masih baik ya, sehat nggak? Alhamdulillah sehat lah Bu. Syukurlah kalau keadaan Ibu sehat. Baik Bu Fitri, siang ini saya dengar Ibu Fitri akan melakukan coaching dengan Ibu Linda ya. Iya Bu, jadi rencananya di jam 3 nanti saya akan melakukan coaching dengan Ibu Linda Bu di sekolah. Baik Bu. Jadi di sini kehadiran saya hanya untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu ingin Ibu lakukan dan kembangkan nanti ya Bu ya. Baik Bu, boleh. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Linda. Nah, apakah Bu Fitri sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah saya siap Bu, dan saya juga sangat berterima kasih dengan Ibu yang sudah mau mengamati proses coaching yang saya lakukan nanti. Baiklah Bu Fitri, sebelum Ibu memulai coaching kepada Ibu Linda nanti, jadi ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi kan poin-poin Ibu nanti yang akan saya amati saat proses coaching nanti, apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Karena kita ketahui bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, habis itu apalagi identifikasi, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu juga mungkin sudah tahu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh atau presence, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Dan ketika Ibu melakukan pertanyaan berbobot, Ibu tuh perlu mendengarkan dengan rasa, yaitu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan terbuka gitu kan. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan permasalahan dan memberikan apresiasi terhadap coaching. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas dengan penilaian rubriknya yang tadi? Baik Bu, yang setelah Ibu jelaskan tadi, saya sudah sangat jelas apa penjelasan atau rubrik penilaian yang nanti saya akan lakukan coaching ya Bu. Nah, saya juga akan berencana Bu, jika melakukan coaching itu saya akan mengikuti dengan alur tirta tersebut. Nah, baik Bu Fitri, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Fitri ya Bu ya. Iya baik Bu, silakan. Nah, pertama, kompetensi coaching yang seperti apa yang Ibu ingin kembangkan nanti Bu Fitri? Jadi gini Bu, jadi pada saat proses coaching nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi dalam diri saya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika saat melakukan coaching. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifiknya yang Ibu ingin saya nilai itu observasi yang mana yang spesifiknya dari ketiga tersebut? Saya ingin Ibu menilai saya pada saat proses observasi nanti, yaitu di mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, berarti fokusnya yang Ibu inginkan Ibu kembangkan itu bagian
mendengar dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Jadi Bu, indikatornya itu saya ingin saya nantinya akan mampu menyimak. Jadi saya itu lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara. Nah, serta nanti saya juga akan menghindari kata-kata menjas. Jadi nanti pada saat proses coaching saya menghindari dengan kata-kata menjas, lalu maupun asosiasi. Terus yang kedua itu saya bisa mengajukan, jadi nanti pada saat coaching juga saya bisa mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga si coaching tadi mau menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu Fitri, bagus sekali. Demikian berarti kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi selanjutnya. Nah, silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Linda ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, nanti kita bertemu lagi ya Bu ya. Nah, untuk berbincang tentang hasil dari coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching di Ibu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Iya, sama-sama. Makasih Bu Fitri. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Linda, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Nah, jadi kan hari ini itu sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin ya Bu, bahwasannya hari ini kita akan melakukan coaching terkait permasalahan yang Ibu hadapi kemarin. Nah, Ibu kemarin juga sudah sekilas menceritakan, tetapi tidak terlalu jelas karena kemarin kan mungkin kondisinya tidak pas ya Bu ya. Iya. Jadi gimana Bu hari ini? Baik Ibu, ya Ibu, betul sekali. Kemarin saya mau menceritakan permasalahan yang saya alami. Cuma saya nggak enak aja Bu, karena posisinya pun tempatnya nggak memungkinkan. Terus di situ pun masih ramai teman-teman yang lain, mungkin kurang efektif kalau saya menyampaikan permasalahan saya ya Ibu. Baik Bu, nah jadi karena sudah kemarin tidak sempat kita cerita sesuai kondisinya Bu, jadi hari ini nih, apa yang kita diskusikan Bu? Ya Ibu, gini Bu, di sini saya mau menceritakan permasalahan yang saya alami dalam beberapa bulan ini ya Bu ya. Dimana saya ada siswa saya itu Bu, saya ini kan ngajarnya di kelas 2 ya Bu. Iya. Ada anak murid saya itu yang agak lasak sedikit Bu, memang anak-anak biasa ya Bu lasak Bu, tapi ini saya lihat lasaknya sudah luar biasa ya Bu, karena sudah mengganggu yang lain. Dia mondar mandir Bu, jadi saya lihat kurang inilah Bu, kurang ketika kita mengajar itu kurang efektif karena ada keadaan yang seperti itu ya Ibu. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi yaitu si anak pada saat proses pembelajaran dia suka jalan-jalan, begitu Bu maksudnya? Iya, benar Ibu. Nah, kira-kira nih dari permasalahan itu, kenapa sih anak-anak itu suka jalan-jalan Bu Linda? Kalau saya perhatikan ya Bu ya, memang ada sedikit saya perhatikan sepertinya anak tersebut Bu, memang bawaan dia itu memang nggak bisa diam gitu Bu, nggak bisa fokus gitu Bu. Jadi kalau teman-temannya yang lain lagi belajar, dia itu nggak bisa duduk diam fokus seperti yang lain itu tidak bisa saya lihat Bu. Memang agak aktif ya Bu orangnya ya. Seperti itu Bu. Oh iya Bu Linda. Nah, jadi dari tadi Ibu ceritakan tentang tingkah anak yang tidak fokus tadi itu. Nah, kira-kira nih ada nggak kesulitan yang Ibu hadapi terhadap permasalahan tersebut? Apakah ada kesulitannya Bu? Tentu saja Bu. Saya Bu dengan keadaan seperti itu kesulitannya itu sangat terganggu saat proses pembelajaran ya Bu ya. Saat saya sedang mengajar anak tersebut mengganggu temannya, terus dia jalan kadang sebentar permisi Bu, sebentar keluar gitu. Itu sangat mengganggu saya Bu. Kadang-kadang fokus saya dalam memberi pelajaran untuk anak-anak itu jadi hilang Bu, karena anak tersebut asik lewat-lewat Bu. Oh begitu. Iya, Nah, jadi dengan permasalahan anak tersebut sangat mengganggu di kelas, kira-kira nih Bu Linda,
ada nggak solusi yang ingin Bu Linda tawarkan terhadap permasalahan tersebut? Memang Bu ya, saya sudah melakukan sedikit tindakan di mana saya sudah sering memberi nasihat kepada anak tersebut Bu. Tapi namanya ya Bu, anak-anak ya Bu, ketika kita beri nasihat, ya dia balik lagi Bu, kita panggil lagi, kita nasihatin ya 5 menit begitu lagi Bu, ya begitu-gitu terus lah Bu. Tapi Bu, walaupun seperti itu saya Bu selalu menasihatinya, walaupun agak repot dikit tapi saya nasihati juga. Namanya itu anak didik kita ya Bu ya. Nah, berarti solusi yang Ibu jalani selama ini yaitu Ibu menasihati si anak yang jalan-jalan pada saat proses pembelajaran tadi ya Bu ya. Iya. Nah, berarti dari solusi tadi terlihat Bu Linda menceritakan tadi bahwasannya sepertinya tidak 100% yang Bu Linda menghadapi solusi permasalahan tersebut. Nah, kira-kira nih langkah kedepannya terhadap permasalahan itu seperti apa Bu Linda? Iya Bu, saya berencana. Ada nggak rencananya? Iya, saya Bu rencananya mau anak tersebut saya pindahkan di samping meja saya Bu. Jadi biar ketika saya melakukan pembelajaran, jadi saya pun bisa sambil mengontrol anak tersebut Bu, karena dia posisi mejanya pas di samping saya Bu. Jadi apapun itu, sedang saya menjelaskan pembelajaran ataupun saya lagi tugas kelompok, jadi dia tetap berada di posisi di samping saya, dan mudah-mudahan dia nggak jalan-jalan lagi ya Bu ya. Jadi solusi yang akan rencana Ibu lakukan yaitu dengan memindahkan posisi duduk ya Bu ya. Wah, itu bagus sekali Bu. Mungkin dengan seperti itu anak tersebut bisa berubah ya Bu, tidak jalan-jalan lagi. Nah, pada saat Ibu melakukan solusi tersebut, kira-kira nih ada nggak orang lain yang terlibat dalam hal tersebut Bu? Iya Ibu, pasti ada ya. Ada yang membantu kah? Iya, pasti ada. Yang pertama sekali itu orang tuanya Bu ya. Mungkin saya nanti akan memanggil orang tuanya Bu, dimana dengan kita memanggil orang tuanya kita bisa tahu perkembangan anak tersebut, terus kita bisa tahu juga kepribadian dia, sehari-hari keseharian dia itu, sehingga apa yang tindakan yang kita lakukan nanti lebih baik lagi Bu ya. Selain itu Bu, teman-teman rekan sejawat saya juga membantu. Saya sering saling sharing dengan teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah, baik itu dari kelas fase A ataupun fase B dan fase C. Saling berbagi pengalaman Bu, mungkin pengalaman mereka lebih daripada saya, jadi saya bisa belajar dari pengalaman rekan-rekan saya Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Linda. Bu Linda jadi berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang di fase kelas 1 gitu ya Bu ya. Iya, Nah, itu membuat nantinya bisa lebih mengatasi solusi terhadap permasalahan yang Ibu lakukan ya. Iya. Nah, kira-kira nih kapan rencana itu Ibu lakukan? Insya Allah secepatnya Bu, karena saya sudah merasa sangat terganggu. Biar apalagi ini mau UTS ya Bu ya. Jadi biar nanti anaknya bisa fokus UTS ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Insya Allah secepatnya saya lakukan Bu. Mantap sekali tuh Bu. Jadi setelah Bu Linda katakan tadi lebih cepat lebih baik. Nah, itu memang lebih bagus Bu, karena kan permasalahan itu kan memang sudah dihadapin. Jadi ketika Ibu Linda tadi mengatakan secepatnya, itu saya sangat apresiasi dan luar biasa ya Bu dalam menghadapi masalah yang Ibu lakukan. Nah, jadi ini saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Ibu ketika telah menceritakan hal tersebut? Ya Ibu, saya di sini senang sekali Bu ya. Saya bahagia karena sedikit tidaknya permasalahan yang saya hadapi, beban saya selama ini sudah mulai ringan ya Bu ya. Dengan saya bercerita ke Ibu beban saya yang mungkin selama ini aduh susah kali gimana ya solusinya, jadi sudah terlepaskan ya Bu. Jadi tidak ada lagi beban di diri saya ya Bu ya, tidak ada lagi beban pikiran itu, jadi saya bisa melaksanakan tugas dengan baik Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu, dengan percakapan ini tadi, percakapan kita tadi bisa mengatasi sebuah permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, nanti kira-kira kalau besok ada permasalahan lagi, saya siap untuk mendengarkan kembali curhatan Ibu, ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya atas bimbingannya. Mungkin
dengan saya bercerita tadi ke Ibu, yang tadinya saya belum ada solusi, Bu. Memang sudah terbesit di pikiran saya, tapi saya belum bisa menuangkannya. Tapi Iya, Bu. dengan arahan dari Ibu tadi, dengan Ibu mengarahkan saya ke solusi itu, Iya. jadi saya dapat solusi yang saya keluarkan dari diri saya itu dapat, Bu. Yang tadinya saya masih bingung pilihan yang mana ini saya pilih. Alhamdulillah. Gitu ya, Ibu. Jadi ada hal lain yang dari dengan bercakap tadi kita melakukan mengatasi masalah tadi, Ibu sudah lega ya, Bu ya. Iya, betul, Alhamdulillah, itu luar biasa sekali. Jadi nanti saya siap untuk mendengarkan cerita Ibu lagi. Nah, kira-kira nih adalah hal lain yang ingin didiskusikan, Bu Linda? Untuk saat ini belum ya, Bu. Mungkin ke depan kalau ada nanti saya boleh ya menghubungi Ibu lagi. Boleh sekali, Bu Linda. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya sudah ya, Bu Linda, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Iya. Oke Bu Fitri, luar biasa tadi, hebat Bu Fitri ya. Coaching hari ini berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi Bu Fitri, bagaimana sekarang perasaan Bu Fitri setelah melakukan coaching? Jadi perasaan saya, Bu, saya sangat senang tadi pada saat melakukan coaching. Nah, saya merasa bukan bahwasannya kompetensi saya yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai, Bu. Ya. Dan saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching. Sehingga tadi permasalahan-permasalahan yang ada pada si coach tadi yang dihadapinya itu bisa tersampaikan ke saya, Bu. Ya, baik sekali itu Bu. Pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan dari Ibu Fitri harapkan tadi pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi, Bu? Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus, Bu. Jadi saya sudah merasa mampu fokus terhadap proses coaching tadi, yaitu di mana saya sudah mendengar secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Lalu juga saya merasa saya sudah mampu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach, Bu. Berarti intinya Yang sesuai dengan alur cerita tadi, Bu. Iya, berarti intinya Ibu tercapai kan, bukan? Tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai, kan? Iya, menurut saya sudah, Bu. Nah, Bu Fitri, Iya, Bu. izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, Bu ya. Iya, Bu. Menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu dan mengarahkan beliau atau identifikasi terhadap permasalahannya. Iya, Bu. Kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya, Dan Bu. Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan Iya, Bu. penuh tanggung jawab dalam merencanakan rencana aksinya. Iya. Dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus dengan coaching Ibu. Artinya tadi Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan tadi pada pra-observasi tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, itu adalah fokus Ibu dan pada kompetensi pada saat observasi tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Menurut saya tadi sudah sangat baik sekali Bu yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga mampu mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan pada pra-observasi tadi. Iya, Bu. Iya, Bu, saya sangat senang mendengar dari apresiasi dari Ibu ke saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan terhadap proses coaching yang saya lakukan tadi. Ya, sama-sama Bu Fitri. Dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya nanti? Jadi rencana saya ke depannya, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi yaitu dengan latihan-latihan, Bu. Jadi nanti ketika saya sering melakukan latihan-latihan coaching dengan terus menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nah mungkin itu menjadi sebuah hal yang baik untuk kedepannya, Bu. Baiklah Bu Fitri,
Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu ya. Semoga juga Ibu dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan lebih banyak praktik-praktik tadi Bu. Iya baik Bu, jadi dengan hal tersebut saya bisa terus menggali kompetensi yang saya lakukan ya Bu ya. Lalu saya juga bisa langsung melakukan praktek-praktek baik itu Bu ke rekan-rekan sejawat nantinya. Baik, semoga berhasil ya Bu Fitri ya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih ya Bu. Amin. Kira-kira Bu Fitri ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi hari ini? Jadi menurut saya Bu, hari ini tuh cukup sudah saya mengeluarkan unek-unek saya ya Bu ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai Bu, sudah lega. Ya, baik Bu Fitri, berarti sesi observasi kita sudah selesai ya Bu ya. Iya. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.